Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rahmania Putri dari 11 MIPA 5 nomor absen 14. Di video kali ini saya akan mempresentasikan struktur dan fungsi model sel hewan. Sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil dengan selaput tipis yang di bagian dalamnya terdapat larutan koloid mengandung senyawa kimia. Dan sekarang saya akan menyebutkan fungsi dan struktur dari sel hewan ini. Ini adalah replika dari sel hewan yang sudah saya buat. Oke, di sini kita ada badan Golgi. Struktur badan Golgi berupa bekas kantong berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Karena hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel. Nah, badan Golgi ini berfungsi sebagai membentuk vesikuola atau kantong untuk ekskresi, membentuk lisosom, memproses protein, dan membentuk membran plasma. Oke, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini yang berwarna hitam. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran luas sistemai atau struktur seperti kantong yang tertahan oleh sitoskeleton, membran fosfolipid yang membungkus ruang lumen dari sitosol yang kontinu dengan ruang prenukleas. Fungsi retikulum endoplasma adalah membantu pembentukan kerangka tulang, menyediakan luas permukaan yang dapat meningkat untuk reaksi seluler. Selanjutnya ada mitokondria. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Adapun fungsi utama sebagai memproduksi untuk membantu sel tubuh agar terus hidup, mitokondria dijuluki sebagai the powerhouse. Di sini ada sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel tersusun atas 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen. Antara ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dengan kerjanya terkoordinasi. Fungsi sitoskeleton yaitu memberikan kekuatan mekanik pada sel, menjadi kerangka sel, membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian yang lain. Lanjut, ada ribosom. Ribosom ini yang berwarna hijau. Struktur ribosom mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA pembawa asam amino. Sebuah ribosom memiliki satu tempat pengikatan subunit kecil mRNA dan 3 tempat pengikatan tRNA dikenal dengan tempat A, aminosil, P, peptidil, dan E, exit, yang ada di subunit besar. Fungsi ribosom yang utama adalah sebagai pembuat protein dan yang melakukan sintesis protein di dalam sel. Sel perlu memproduksi protein agar bisa mempercepat proses biologis yang dilaluinya untuk bisa berfungsi dengan baik. Protein juga menjadi bagian penting dalam berbagai organ tubuh, termasuk rambut, kulit, dan kuku. Oleh karena itu, tanpa adanya ribosom akan ada banyak fungsi tubuh yang terganggu. Ribosom bisa membuat protein untuk digunakan di dalam sel, dibuat oleh ribosom yang berada di sinosol. Sementara itu, di luar sel ada yang diproduksi di retikulum endoplasma maupun ampiop-nukleus. Nah, di sini ada vakuola. Vakuola ini tidak berada di semua sel hewan. Vakuola adalah organel sel yang memiliki suatu rongga bermembran pada sel tumbuhan berisi bermacam-macam senyawa makanan, sisa metabolisme, air, dan lain-lain. Vakuola terdiri atas 3 jenis, yaitu vakuola makanan, vakuola kontraktif,
yang ditemukan pada protista dan vakuola tumbuhan pusat. Fungsi vakuola adalah pengaturan tekanan osmotik sel, penyimpanan pigmen, daun, bunga, dan buah, mengadakan sirkulasi zat dan sel, memasukkan air melalui transplase untuk membangun turgor sel. Lanjut, centriole. Centriole merupakan salah satu bagian sebuah organel sel yang terdiri dari dua komponen mikrotuba. Dalam organel sel centriole terdapat satu sel yang memiliki satu pasangan centriole yang letaknya berdampingan dan tegak lurus. Organel ini berbentuk mirip dengan tabung atau silinder yang memiliki rangka mikrotubula yang tersusun dengan radial. Fungsi dari centriole adalah pembelahan yang terjadi dalam sebuah sel dan juga mampu untuk membentuk silium dan flagella. Nukleus. Nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti nukleus, cairan dalam inti nukleoplasma, membran inti karioteka, dan benang-benang kormatin atau kromosom. Adapun fungsi nukleus yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik ini pada kromosom yang membentuk DNA sebagai pusat sintesis asam nukleat DNA dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, tempat penyimpanan protein. Lanjut, ada badan mikro. Badan mikro adalah suatu organel sel yang memiliki bentuk bulat dan berisikan kristal dan di dalamnya memiliki membran. Fungsi badan mikro adalah melindungi organel sel dari senyawa yang bersifat racun berupa H2O2. Lanjut ke sitoplasma. Sitoplasma yang berwarna putih ini. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel, dan vesikuli. Juga terdapat sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi dan perantara transfer bahan dari luar ke luar organel atau inti sel. Fungsi sitoplasma adalah menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel, seperti contohnya enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Lanjut, di sini ada membran sel yang berwarna biru ini. Membran sel adalah sebuah fitur yang sangat umum yang dimiliki oleh semua jenis sel yang berupa lapisan antarmuka yang bisa disebut dengan membran plasma. Lapisan ini berguna untuk memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran sel berfungsi sebagai melekatkan membran pada sitoskeleton atau rangka sel, membentuk kuncian. Cukup video dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan semoga saya mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.